Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih pendengar setia Radio Rasinda. Kami Bambang Subandrio dari GKJ Kismorejo mengisi acara ini dan akan melayangkan firman dari bacaan pada siang hari ini dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Demikian firman Tuhan ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuanya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut
dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Demikian bacaan kita dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam bacaan ini adalah perumpamaan tentang talenta. Jadi ini adalah simbolis talenta yang diberikan kepada para hamba-hambamu-nya itu. Kita akan membahas peran dari orang-orang yang ada di dalam bacaan kita. Yang pertama itu adalah Tuan. Tuan di sini menggambarkan sebagai Tuhan Yesus. Kemudian hamba-hamba adalah orang-orang Kristen kita ini. Kemudian bepergian ke luar negeri ini dapat dikatakan Tuhan Yesus ke surga. Kemudian tuannya ini pulang kembali lagi. Ini dapat dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk meminta pertanggungjawaban dari hamba-hambanya yang telah diberi talenta tadi. Ayat 14 dikatakan demikian, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Selanjutnya, di ayat selanjutnya dikatakan bahwa hamba-hambanya itu diberi talenta. Jadi talenta itu sesuatu yang ada pada kita, baik karena misalnya kita keturunan orang yang seni, maka kita punya bakat seni yang baik. Atau karena kita belajar tentang teknik, maka kita menjadi seorang yang ahli di bidang tertentu. Jadi talenta itu segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi pemberian Tuhan. Jadi talenta itu pemberian Tuhan. Tadi dikatakan bahwa menurut kesanggupan masing-masing, menurut kesanggupan kita. Tuhan itu mengenal kita. Tuhan itu adil. Tuhan itu tidak salah. Maka setiap kita pasti punya kemampuan, keahlian, kemampuan yang berbeda-beda. Makanya karena semua itu adalah pemberian Tuhan, maka jangan merasa rendah diri atau jangan merasa sombong. Karena apa? Karena itu hanya berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan kemampuan kita. Jadi talenta itu tidak sama. Dimaksudkan agar bisa saling melengkapi. Mungkin di dalam gereja ada yang pandai
puji-pujian. Tapi juga ada yang pandai bermain gitar. Ada pula pandai yang mengkoordinir dan sebagainya. Jadi talenta setiap kita adalah lain-lain. Dan itu semuanya talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembangkan, untuk kita pakai, untuk kemuliaan Tuhan, untuk sesama kita, untuk agar kehidupan kita lebih baik lagi, agar kita lebih mengenal Tuhan lagi. Ayat 15 dikatakan demikian, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Setelah tuannya berangkat, maka respon hamba-hamba itu juga lain. Hamba yang mendapat 5 talenta segera pergi dan menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta juga segera pergi. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi juga, tapi menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi responnya macam-macam. Hamba yang menerima 5 talenta pergi dan menjalankan. 2 talenta pergi dan menjalankan. 1 talenta pergi tapi menggali tanah dan menyembunyikan talenta tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kadang-kadang kita berpikir kalau kita menerima talenta atau kebisaan atau bakat yang banyak, maka akan lebih baik. Kadang kita berpikir kalau kita punya talenta atau kebiasaan atau keahlian yang sedikit, itu akan membuat kita menjadi rendah diri. Tetapi di sini yang terpenting bukan sedikit atau banyaknya talenta yang kita terima, tetapi yang kita perlukan setelah kita menerima talenta, apa yang akan kita kerjakan? Kita harus seperti contoh tadi 5 dan 2 talenta, pergi dan mengembangkan talenta tersebut. Jadi talenta itu sebagai modal awal. Selanjutnya terserah bagaimana kita menjalankan, bisa talenta itu berkembang. Talenta itu berguna untuk orang lain. Talenta itu berguna untuk kehidupan pribadi kita. Dan yang terpenting, talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan setiap kita sebagai hamba-hamba Kristus, maka kalau kita melakukan talenta kita, mengembangkan talenta kita, kemudian dapat hasil yang lebih baik lagi, maka di ayat selanjutnya dikatakan kita akan menerima hadiah. Jadi besar atau banyak, kecil atau sedikit talenta, kita kerjakan dengan baik, maka kita akan menerima hadiah. Selanjutnya di ayat 19 dikatakan, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang membawa 5 talenta.
hamba yang diberi 2 talenta datang dengan membawa 2 talenta. Kemudian respon dari tuannya itu demikian. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dikatakan baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Padahal tadi diberi 5 talenta. Dikatakan perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan hadiahnya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikian juga yang 2 talenta mendapat pujian dari tuannya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kemudian hamba yang kedua ini juga menerima hadiah. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Selanjutnya di ayat 24 datang juga hamba yang menerima 1 talenta. Yang tadi telah kita baca, dia pergi kemudian menggali lubang, masukkan talenta itu dan menguburkannya. Maka di dalam ayat 26 dikatakan demikian, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Tadi di ayat sebelumnya dipuji 2 hambanya. Dikatakan hamba yang baik dan setia. Tetapi hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta itu dikatakan hamba yang jahat dan malas. Kenapa dikatakan jahat? Padahal talentanya yang Tuhan berikan kepada hamba itu masih tetap utuh, masih 1 talenta. Tetapi kenapa dikatakan jahat? Jadi dikatakan jahat karena diberikan kemampuan, diberikan keahlian, diberikan kebisaan, diberikan akal budi oleh Tuhan. Itu tidak hanya disimpan untuk diri sendiri, tetapi tujuan diberi talenta itu adalah dikembangkan. Tadi dikatakan walaupun sedikit talenta yang kita terima, karena Tuhan tahu kemampuan kita. Yang penting kita mengembangkan dengan setia talenta yang Tuhan berikan itu, kemudian berkembang, kemudian berguna untuk kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kemudian talenta yang kita kembangkan itu berguna juga untuk sesama kita, untuk keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan sebagainya. Dan yang terpenting, talenta yang kita kembangkan itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Maka dikatakan tadi, hai hambaku yang jahat dan malas. Dan talenta yang diberikan ke hamba yang ketiga diambil daripadanya dan diberikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta tadi. Jadi karena diberi 10 talenta bisa menjalankan dengan baik dan setia, maka diberi lebih banyak lagi agar lebih berkembang. Kemudian hamba yang dikatakan jahat dan malas tadi akhirnya dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
kita pasti punya talenta yang berbeda. Ini untuk saling melengkapi agar satu dengan yang lainnya bisa lebih harmonis, bisa lebih sinkron dan sebagainya. Dan yang terpenting bahwa talenta yang kita terima itu harus kita kembangkan. Nah, kemudian bagaimana dengan diri kita masing-masing? Kita pasti telah diberi Tuhan talenta. Ada yang sedikit, ada yang agak banyak, ada yang banyak, ada yang banyak sekali. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita? Apakah kita sudah mengembangkannya menjadi baik? Apakah talenta yang kita terima itu kita jalankan dengan baik sehingga kita menerima pujian? Pujiannya tidak main-main, pujiannya dari Tuhan. Dikatakan hambaku yang baik dan setia. Jadi kita punya talenta masing-masing, kita kembangkan untuk bisa dipakai untuk sesama, keluarga, dan yang terpenting untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam kehidupan bergereja kita tahu bahwa talenta kita ini masing-masing berbeda. Ada yang talentanya di bidang kesehatan, maka di gereja juga mungkin melayani bagian kesehatan, melayani adiuswo, konsultasi dan sebagainya. Ada yang kita diberi talenta untuk puji-pujian dengan suara kita. Ada yang diberi talenta untuk memimpin, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kehidupan bergereja menjadi tertata lebih baik. Ada yang diberi talenta sebagai pendengar yang baik, kemudian memberi nasihat kepada yang meminta kepada kita. Jadi apapun talenta yang Tuhan berikan harus kita kembangkan. Talenta yang kita terima bisa berguna bagi sesama kita, dan kita akan menerima hadiah dari Tuhan. Seperti hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta tadi. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang telah kami dengar pada siang hari ini. Dan kami setiap pribadi sadar bahwa Tuhan memberikan berkat, memberikan kemampuan, memberikan talenta kepada masing-masing kami berbeda. Masing-masing menurut kesanggupan kita. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami agar talenta yang Tuhan berikan ini bisa kami kembangkan, berguna untuk kehidupan kami pribadi, berguna untuk kehidupan keluarga kami, berguna untuk sesama kami, dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih.